Gagal bayar di pinjaman online Finplus di bulan Desember 2025, apakah debt kolektor lapangannya menagih ke rumah? Nah, oke, mari kita bahas. Jadi kalau ngomongin pinjaman online, salah satu nama yang sering muncul di obrolan adalah aplikasi Finplus. Aplikasi ini termasuk pinjol legal yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jumlah penggunanya juga bukan kaleng-kaleng. Unduhannya sudah jutaan dan rating di Play Store itu terbilang bagus. Banyak orang pakai aplikasi Finplus karena prosesnya cepat dan juga pencairannya itu nggak pakai drama. Tinggal klik, verifikasi sebentar, dana langsung masuk ke rekening. Tapi dibalik semua kemudahan itu selalu ada satu pertanyaan klasik. Kalau kita telat bayar atau kita gagal bayar, bakal didatangi DC lapangan nggak sih? Nah, pertanyaan ini wajar banget muncul, apalagi buat yang baru pertama kali berurusan sama pinjol gitu. Dari berbagai cerita yang beredar, pengalaman orang-orang yang galbay di Finplus itu sejauh ini relatif sama. Penagihan memang ada, tapi lebih banyak lewat jalur digital, lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat SMS, lewat email, dan itu masih dalam batas wajar. Bahkan ada yang sudah nunggak cukup lama dan tetap tidak pernah didatangi oleh petugas ke rumah gitu. Nah, soal DC lapangan sampai sekarang ceritanya itu masih abu-abu. Ada isu yang bilang kalau pinjaman di atas nominal tertentu, misalnya aja pinjaman belasan juta rupiah, peluang didatangi DC lapangan itu lebih besar. Tapi faktanya sebagian besar pengguna Finplus yang pinjam di nominal yang kecil sampai menengah itu mengaku cuma diteror lewat HP saja, bukan lewat pintu rumah gitu. Jadi nggak didatangi langsung. Jadi kesimpulannya kemungkinan didatangi DC lapangan itu bukan hal yang pasti, tapi lebih ke rumor yang belum bisa dibuktikan secara konsisten. Nah, di tahun 2025 sendiri, aturan main pinjol itu makin jelas dan juga makin ketat. OJK sudah menegaskan bahwa penagihan harus sesuai etika. Kontak darurat pun tidak boleh sembarangan dihubungi, apalagi sampai meneror orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan utang gitu. Kalau ada pinjol atau oknum DC yang melanggar batas, misalnya aja menyebarkan data, mempermalukan debitur, atau mengancam dengan cara yang berlebihan, itu sudah masuk pelanggaran serius. Debitur justru punya hak untuk melaporkan gitu, asal punya bukti yang kuat. Makanya kalau sedang galbay di aplikasi Finplus, hal yang paling penting adalah menjaga kepala tetap dingin. Jangan langsung percaya isu horor yang bilang kalau DC bakal datang rame-rame. Fokuskan energi ke hal yang lebih masuk akal, yaitu atur ulang keuangan, hitung kemampuan membayar, dan stop kebiasaan gali lubang tutup lubang. Karena panik itu cuma bikin keputusan makin ngawur gitu. Kalaupun suatu hari benar-benar ada petugas yang datang, sikapi dengan tenang. Minta identitas, pastikan mereka resmi, dan pahami bahwa mereka juga punya batasan. Tidak ada ceritanya DC bisa seenaknya masuk rumah atau menyita barang tanpa proses hukum. Jadi intinya gagal bayar di aplikasi Finplus memang bukan situasi yang enak, tapi juga bukan akhir dunia. Selama utang masih dalam batas wajar dan kamu paham hak serta aturan mainnya, nggak perlu hidup dalam ketakutan.